أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mempelajari bagaimana mencintai Rasulullah, ternyata ada ilmunya. Insya Allah pada kesempatan ini akan dibahas. Mungkin kita akan mengkaji tidak terlalu mendetail, tapi insya Allah kita akan mendapat gambaran bagaimana mencintai Rasulullah yang benar. Tanpa memperpanjang kalam, kami persilakan pada Ustaz. Tafadhal Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama sekali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga atas nikmat-nikmat itu di kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul menyimak pelajaran dari apa yang insya Allah akan kita sampaikan nanti, yang ini merupakan juga salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah munatur rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan menyampaikan suatu pembahasan yang sangat penting sekali untuk dipelajari dan untuk diketahui, ya, di mana kita saat ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin ya memiliki pandangan, memiliki pemahaman yang berbeda-beda di dalam memahami ajaran syariat Islam. Sehingga kemudian salah satunya adalah tentang bagaimana mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara golongan di dalam kaum muslimin, ada di antara mereka yang mengklaim bahwasanya sayalah yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, sedangkan golongan yang lain tidak. Dan kemudian golongan satunya pun seperti itu. Ya, intinya saling mengklaim bahwasanya saya yang paling cinta kepada Rasul,
dan yang lain tidak. Sehingga kemudian berlakulah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzak. Bahwasanya semua orang itu mengaku-ngaku punya hubungan spesial dengan Laila, seorang wanita yang cantik, tapi sayang sekali ternyata Laila tidak mengenal ya terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku tersebut. Nah, begitu juga di dalam hal kita mencintai Rasulullah SAW. Kita harus pahami bahwasannya mencintai Rasulullah SAW adalah salah satu bentuk ibadah yang agung. Sehingga karena berhubung dia adalah salah satu bentuk ibadah, maka tentu tata caranya, tuntunannya, semua sudah diatur di dalam syariat kita. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, ya, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, itu semua sudah diatur di dalam syariat kita tentang bagaimana tata caranya. Dan untuk mengawali pembahasan ini, ya kita bahas dulu tentang bagaimana sih hukum ya dari mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Islam mendudukkan tentang perkara ini? Apakah ya cinta kita kepada Rasul itu hanya sekedar perasaan saja yang kemudian tidak ada pahala dan tidak ada dosa di dalamnya, atau mungkin memang itu adalah nilai ibadah yang sangat besar? Maka di sini dikupas bahwasannya hukum asal dari mencintai Rasulullah SAW, ya para ulama sepakat bahwasanya hukumnya adalah wajib. Sehingga maknanya siapapun yang mengaku beragama Islam, siapapun yang bersyahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib baginya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama mengatakan, ya bisa jadi seseorang yang kemudian tidak mencintai Rasulullah SAW, ini bisa salah satu menjadi pembatal keislaman seseorang. Maka apa yang dijadikan sebagai dasar oleh para ulama dan di dalam syariat kita yang kemudian ditetapkan bahwasannya mencintai Rasulullah SAW itu adalah hukumnya wajib. Ya, salah satunya adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang sahih, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahih beliau, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasannya tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, lebih ia cintai daripada anaknya, bahkan lebih ia cintai dari seluruh manusia. Nah, di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasannya bukan hanya wajib mencintai Rasulullah SAW, bahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada manusia yang lainnya, bahkan kepada manusia yang paling dekat dengan kita. Apakah dia orang tua kita, apakah dia anak kita, apakah dia pasangan kita, bahkan dari seluruh manusia, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu harus jauh lebih besar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya harus dijadikan sebagai hal yang lebih utama bagi orang-orang mukmin bahkan daripada diri mereka sendiri. Ya. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW selain memang hukumnya wajib, maka juga harus kemudian kecintaan kita lebih besar ya kepada Rasulullah SAW daripada kecintaan kita kepada orang lain, bahkan daripada diri sendiri. Dan hal ini juga sebagaimana yang pernah terjadi pada sahabat yang mulia, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah suatu ketika menceritakan tentang apa yang beliau alami bersama Rasulullah SAW. Dan hal ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar bin Khattab. Bahwasanya beliau menceritakan suatu ketika ya kami itu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil atau memegang tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian setelah Nabi SAW memegang tangannya Umar bin Khattab, maka kemudian ya Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW,
ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Dan ini adalah pernyataan Umar yang menunjukkan betapa beliau ingin menunjukkan kepada Rasulullah SAW betapa sayangnya beliau, betapa cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, engkau benar-benar orang yang paling aku cintai dari yang lainnya, kecuali dari diriku sendiri. Hingga mananya Umar ingin mengatakan bahwasanya cinta saya besar kepadamu ya Rasul. Tapi tentu tidak mengalahkan besarnya cintaku kepada diriku dibandingkan kepada engkau. Namun kemudian setelah mendengar pernyataan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasul mengatakan, la walladhi nafsu Muhammadin biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Rasul mengatakan, tidak ya Umar, tidak seperti itu cara mencintai kepada Rasulullah SAW. Yang mana cintamu kepadaku, kepada Rasulullah SAW, itu harus lebih besar bahkan daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka kemudian Umar mengatakan, maka dari itu wahai Rasul, demi Allah, sejak detik ini, sejak saat ini, maka engkau adalah menjadi orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah ya kecintaan yang benar wahai Umar. Saat inilah kecintaanmu baru benar kepadaku, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengutip beberapa dalil baik dari dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang barusan kita bacakan, ya ini menunjukkan bahwasannya mencintai Rasulullah SAW ini adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya. Namun kemudian ada fenomena yang kita perhatikan di tengah masyarakat kita di dalam mengimplementasikan cinta ini kepada Rasul. Jadi kalau kita perhatikan di masyarakat kita itu terbagi tiga golongan, ya, dari tipe-tipe orang yang mencintai Rasulullah SAW. Ya, tipe pertama adalah orang-orang yang dia meremehkan, ya, meremehkan kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Meremehkan dalam artian bahwasanya dia bahkan tidak ada rasa cinta dalam hati sama sekali kepada Rasul. Bahkan kemudian tidak mau menjalani syariatnya, tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya, tidak mau kemudian menerima sabda-sabda Rasulullah SAW. Ini namanya meremehkan. Ya, dan ini berbahaya, ini tercela. Ya. Dan kemudian ada lagi golongan orang yang berlebih-lebihan di dalam mencintai Rasulullah SAW. Ini juga tidak kalah tercelanya daripada yang pertama tadi. Berlebih-lebihan di dalam mencintai Rasulullah SAW sampai saking berlebih-lebihannya, sampai-sampai kemudian mereka memposisikan Rasulullah SAW tidak sebagaimana seharusnya. Kita bisa saksikan ketika orang-orang kemudian berlebih-lebihan di dalam mencintai Rasulullah SAW, lalu kemudian mereka jadikan Rasul sebagai tempat meminta, tempat berdoa. Rasul yang sudah meninggal, yang sudah wafat, kemudian banyak orang kemudian berdoa, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolong aku, ya Rasulullah penuhi hajatku, ya Rasulullah berikan aku rizki, ya Rasulullah berikan aku keturunan. Dan ini adalah bentuk berlebih-lebihan di dalam menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasul masih hidup, benih-benih ini sempat akan muncul dari sebagian sahabat yang memang dia baru masuk Islam, yang kemudian dia mau lakukan perilaku yang berlebihan di dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlebihan dalam hal apa? Ingin memposisikan Rasulullah SAW seperti Tuhan, seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la tatruni, jangan kalian berlebih-lebihan pada aku. Rasul nggak suka diperlakukan secara berlebihan oleh umatnya, tidak suka beliau. Beliau mengatakan, la tatruni, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam bersikap kepadaku. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memposisikan diriku jauh di atas apa yang seharusnya. Kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani
itu sudah berlebih-lebihan di dalam mencintai Isa bin Maryam. Bagaimana berlebihannya? Sampai saking berlebihannya mereka mencintai Isa, lalu kemudian menjadikan Isa sebagai Tuhan. Nah, Rasul tidak ingin ini terjadi di kalangan umatnya. Rasul ingin diposisikan sebagaimana hal semestinya. Sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Rasul mengatakan, fa innama ana abdu. Sesungguhnya aku hanyalah hambanya Allah. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah bahwasanya aku ini hamba Allah dan juga aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu. Namun kemudian datang di zaman sekarang, ada sebagian saudara-saudara kita yang kemudian berlebih-lebihan di dalam mengungkapkan cintanya kepada Rasul. Dengan kemudian beristighatsah, berdoa kepada Rasul yang sudah wafat. Bahkan kemudian menyanandungkan syair-syair yang isinya kemudian kalimat-kalimat kesyirikan. Dengan mengatakan bahwasanya Rasul bisa mengabulkan segala hajat mereka. Bahwasanya Rasul adalah sebagai penyelamat dari segala musibah yang terjadi. Adalah Rasul yang bisa memberikan rizki. Adalah Rasul yang bisa memberikan keturunan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Yang ini adalah semua perilaku berlebihan di dalam mencintai Rasulullah SAW, ya, yang itu merupakan perkara yang dilarang dalam agama. Bahkan Rasul mengatakan, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam beragama. Maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu yang berlebihan di dalam agama kita itu adalah sesuatu yang tercela. Makanya segala sesuatunya harus terukur. Dan syariat Islam ini kan syariat yang sudah sempurna. Tidak ada satupun perkara yang terlewatkan. Semua sudah dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Termasuk tentang bagaimana mencintai mereka. Dan di dalam kita mengekspresikan cinta kita kepada Rasul, niat baik saja nggak cukup. Sampai ada di kalangan mereka mengatakan bahwasannya untuk mencintai Rasul itu nggak perlu dalil. Cukup niat saja, cukup dengan hati dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Karena niat baik saja tidak cukup di dalam kita mencintai Rasulullah SAW dan secara umumnya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai Rasul ini adalah termasuk ibadah yang sangat besar. Maka kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok yang ketiga. Di dalam mereka mencintai Rasulullah SAW. Dan ini adalah kelompok yang tengah-tengah. Dan ini adalah kelompoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mereka mencintai Rasulullah SAW sebagaimana yang seharusnya. Menempatkan Rasulullah SAW sebagaimana beliau di atas posisi tersebut. Tidak terlalu meremehkan. Dan juga tidak berlebihan di dalam mencintai Rasulullah SAW. Mereka benar-benar mencintai Rasul dan di dalam mengekspresikannya sesuai dengan dalil-dalil yang ada, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada, baik dari dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana sih, ya, cara mencintai Rasulullah SAW yang benar, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang ketiga ini, kelompok yang pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sebelum itu kita bahas tentang keutamaan, tentang pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi mereka-mereka yang mau mencintai Rasulullah SAW sebagaimana mestinya, sebagaimana yang seharusnya, tidak terlalu meremehkan dan juga tidak terlalu berlebihan. Maka di dalam hal ini kami nukilkan, ya, sebuah hadis Rasulullah SAW yang diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Di mana kemudian Anas bin Malik menceritakan, sa'ala rajulun ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, suatu ketika ada seorang datang menemui Rasulullah SAW. Dan orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu perkara yang gaib. Dengan menanyakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasul, kapan nih terjadinya hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, wa ma'adatta laha. Apa yang kamu siapkan untuk
menghadapi hari kiamat itu. Ya. Karena Rasul pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka kemudian Rasul jawab pertanyaan orang ini dengan pertanyaan yang lainnya. Wa ma'adat talahab. Apa yang telah engkau siapkan wahai fulan di dalam menghadapi hari kiamat tersebut? Maka kemudian si fulan ini yang bertanya, la syai' ya Rasulullah. Saya tidak menyiapkan apa-apa. Saya tidak mempunyai persiapan apa-apa di dalam menghadapi hari kiamat. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Masya Allah. Ini yang menjadi syahid pembahasan kita. Di mana ketika ditanya apa yang telah engkau siapkan wahai fulan di dalam menghadapi hari kiamat, maka si fulan ini mengatakan, saya tidak menyiapkan apa-apa wahai Rasul, kecuali saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu persiapan dia. Yang ini merupakan amalan hati. Cinta dia kepada Rasulullah, cinta dia kepada Allah. Tapi kemudian Rasul mengatakan, anta ma'aman ahabba. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya engkau, wahai fulan, pasti akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Dan Masya Allah, mendengarkan hadis ini, mendengarkan pernyataan dari Rasulullah SAW tentang bahwasanya engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai, maka Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, beliau luar biasa tiba-tiba merasa senang, merasa bahagia. Ya. Berdasarkan hadis ini, dan ini adalah sebagai kabar gembira bagi beliau dan bagi seluruh umatnya Muhammad SAW. Kenapa? Karena hanya bermodalkan cinta kepada Rasul, lalu kemudian dia akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai, yaitu Rasulullah SAW. Maka kemudian Anas mengatakan bahwasanya demi Allah, inni uhibbun nabi, demi Allah saya mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan bukan itu saja, demi Allah saya juga mencintai Abu Bakar, saya juga mencintai Umar, saya juga mencintai Utsman dan Ali. Dan aku berharap akan dibangkitkan bersama mereka semuanya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Dan ini adalah pahala yang sangat mulia yang diberikan kepada mereka-mereka yang mencintai Rasulullah SAW, yaitu akan dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan ditempatkan bersama Rasulullah SAW dan tentu di surga Firdaus kelak. Ya, dan ini adalah sebesar-besar pahala. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah cintanya kita kepada Rasul itu adalah harus sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi tidak boleh sembarangan kita di dalam mencurahkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita mengetahui ya tentang bagaimana hukum mencintai Rasulullah SAW, dan kemudian juga kita ketahui tentang bagaimana pahala yang dijanjikan oleh Rasul, betapa besar pahala dan kemuliaan bagi mereka-mereka yang mencintai Rasul, dan kemudian juga setelah kita bahas tentang beberapa golongan ya yang gambaran orang-orang yang mencintai Rasul, ada yang terlalu kiri banget, ada yang terlalu kanan banget, tetapi kemudian yang benar adalah yang berada di tengah-tengah, ya sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka di dalam mencintai Rasulullah SAW itu harus sesuai dengan tuntunan yang ada, yang dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di penghujung pembahasan ini, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kita mengaplikasikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita cinta kepada Rasul hanya sekedar ucapan dengan lisan, saya cinta kepada Rasul? Atau bagaimana? Atau kita dengan bebas melakukan apa-apa, yang penting niatnya dalam rangka cinta kepada Rasul, apa kemudian itu dijadikan sebagai hujjah bahwasanya kita mencintai Rasul dengan cara benar? Maka kita lihat. Pertama, bahwasannya di dalam mengaplikasikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, itu yang pertama adalah kita harus bisa membela Rasulullah SAW, baik di saat beliau masih hidup, ya, maupun di saat beliau sudah wafat. Ketika beliau sudah wafat, maka bagaimana cara kita membela Rasulullah SAW? Yaitu dengan membela ajarannya, dengan menghafal hadis-hadisnya, memahami syariatnya, dan juga mengamalkan segala hadis-hadis, baik itu berupa perintah, dan kemudian menjauhi segala yang dilarang.
Ya, ini adalah bentuk pembelaan kita kepada Rasulullah SAW semasa beliau setelah wafatnya. Jadi jangan kita diam saja ketika misalkan ada orang menyelisih syariat Muhammad SAW. Ya. Bukankah di dalam syariat kita Rasulullah SAW merintahkan bahwasanya man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, yaitu perkara-perkara yang menyelisih syariatnya Muhammad SAW, maka ingkari itu dengan kekuatan kita, dengan tangan kita. Fa illam yastati fa bilisani. Apabila tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, dan apabila juga tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya. Minimal dia punya pengingkaran dalam hati. Nah, di saat ini betapa banyak kita temukan saudara-saudara kita kaum muslimin mengatasnamakan cinta kepada Rasulullah SAW, tapi ketika melihat hal-hal yang melanggar syariat, di saat dia tidak punya kekuatan, tidak bisa juga dengan lisan, bahkan disayangkan dengan hati pun mereka tidak mengingkari. Ya. Minimal dengan hati kita ingkari bahwasanya perbuatan ini adalah kemaksiatan, bahwasanya ini adalah perbuatan tidak benar, bahwasanya ini adalah perbuatan menyelisih syariat Muhammad SAW, orang yang kita cintai. Nah, ini adalah bentuk pembelaan kita kepada Rasulullah SAW. Juga dengan menjalani syariatnya. Benar-benar kita berusaha menjalani syariat Muhammad SAW sebagaimana yang datang dari Rasulullah SAW. Tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Ini adalah wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Semasa beliau sudah meninggal. Ketika beliau masih hidup, para sahabat dulu membela Rasulullah SAW luar biasa. Dengan hartanya, bahkan dengan nyawanya. Dan ini banyak dikisahkan. Ya. Kalau mau kita sebutkan satu-satu panjang sekali. Kita sebutkan salah satunya saja. Ya. Di saat perang Uhud misalkan. Kita tahu, ya, di dalam peperangan Uhud itu, awal mula itu kaum muslimin dalam kondisi menang. Karena ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada 50 pasukan pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Rasul memberikan wasiat kepada mereka, jangan kalian turun dari bukit pemanah ini apapun yang terjadi. Mau menang atau kalah, atau bahkan kalian saksikan mayat-mayat kami dimakan burung, maka jangan turun sampai ada perintah. Sampai ada perintah. Tapi kemudian ternyata didapati orang-orang kafir Quraisy sudah lari kocar-kacir jauh dari medan pertempuran. Yang kemudian akhirnya sebagian pasukan pemanah, ya, mereka menganggap bahwasanya peperangan sudah selesai. Ayo kita turun, kita bantu saudara-saudara kita mengumpulkan ghanimah, mengumpulkan harta rampasan perang. Toh musuh sudah pergi jauh. Tapi kemudian dilarang oleh pemimpin mereka, jangan. Rasul mengatakan tidak boleh kita tinggalkan ini apapun yang terjadi sampai ada perintah. Tapi akhirnya kemudian 40 di antara mereka turun. Yang kemudian hal itu dimanfaatkan oleh pemimpin pasukan berkuda dari kaum kafir Quraisy, Khalid bin Walid, yang ketika itu belum masuk Islam. Akhirnya dia bermanuver dan melakukan penyerangan balik. Sehingga terjadi kekacauan di situ. Sampai-sampai kemudian ada salah seorang pasukan dari Quraisy bernama Ibnu Qami'ah. Dia mengikrarkan, dia sesumbar di tengah pasukan dengan mengatakan, aku telah membunuh Muhammad. Aku telah membunuh Muhammad. Dan hal itu didengar oleh pasukan kaum muslimin. Mereka semua memiliki rasa cinta yang sangat besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabar ini sangat menggoncang hati mereka. Sampai-sampai seluruh mereka itu tidak memiliki semangat lagi untuk melanjutkan pertempuran. Bahkan sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau hilang semangat. Untuk apalagi pertempuran ini dilanjutkan. Bahkan untuk apalagi kehidupan ini dilanjutkan kalau Rasulullah SAW sudah wafat. Dan berita ini menyebar sampai ke Madinah. Terdengar oleh kaum wanita, terdengar oleh kaum anak-anak, orang tua yang memang mereka beruzur untuk tidak mengikuti perang. Sampai kemudian, di saat peperangan ini selesai, dan ternyata itu adalah hoaks, Rasulullah SAW tidak wafat ketika itu. Rasulullah SAW masih sehat, masih hidup. Yang akhirnya kemudian mereka pun pasukan pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, para wanita sudah menunggu di perbatasan.
menunggu pasukan datang, dan mereka benar-benar ingin mendapatkan kabar tentang keadaan Rasul mereka, Muhammad SAW, kekasih mereka, yang selama ini sangat mereka khawatirkan, dan bahkan sampai kabar kepada mereka bahwasanya Rasul telah terbunuh. Sampai-sampai ada salah seorang wanita Ansar langsung mencegat pasukan. Mereka bertanya, wahai pasukan, bagaimana kabar Rasulullah SAW? Padahal wanita ini, ayahnya ikut berperang, suaminya ikut berperang, dan saudara laki-lakinya juga ikut berperang, dan semuanya gugur, semuanya mati syahid, semuanya meninggal dalam peperangan Uhud. Sehingga kemudian wanita ini ketika langsung menghadapi pasukan kaum muslimin yang pulang, hal yang pertama ditanyakan adalah bagaimana kabar Rasulullah SAW. Dan ini bukti cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sampai kemudian dia diberikan jawaban oleh pasukan ini dengan mengatakan ayahmu sudah meninggal. Tapi kemudian tidak dihiraukan oleh wanita ini. Saya bertanya bagaimana kabar Rasulullah SAW. Dijawab lagi oleh pasukan ini bahwasanya suamimu meninggal. Dan tidak dia hiraukan. Dia kembali bertanya bagaimana kabar Rasulullah SAW. Dikatakan lagi saudara laki-lakimu meninggal. Dan dia tetap kekeh, tetap teguh pada pendiriannya. Dia tanya bagaimana kabar Rasul. Lalu baru dijawab oleh pasukan bahwasanya Rasulullah SAW dalam keadaan baik-baik saja. Maka dia bersyukur atas itu dengan rasa syukur yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan dia mengatakan, sungguh demi Allah, musibah yang aku hadapi masih jauh lebih ringan daripada kalau seandainya Rasulullah SAW terluka. Ini menunjukkan betapa luar biasanya cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW ketika masih hidup. Dan banyak lagi kisah-kisah yang diriwayatkan tentang bagaimana luar biasanya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW, yang menunjukkan ini adalah kecintaan yang asli, bukan kecintaan yang palsu, bukan hanya sekedar di lisan, tapi dibuktikan dengan perbuatan mereka. Lalu kemudian bagaimana dengan kita sekarang? Di saat Rasulullah SAW sudah wafat, bagaimana kemudian kita mencintai Rasulullah SAW? Maka selain tadi kita mengadakan pembelaan kepada syariat beliau, mewujudkan cinta kita kepada Rasul juga adalah dengan at-tasdiqu fima akhbar. Yaitu dengan kita membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan A, wajib bagi kita untuk benarkan perkataan itu. Walaupun mungkin berbeda atau bertolak belakang dengan logika kita. Walaupun mungkin bertolak belakang dengan tradisi kita. Walaupun bertolak belakang dengan masyarakat kita, tapi ketika Allah yang mengabarkan, ketika Rasul yang mengabarkan, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Dan ini adalah wujud cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Seperti di dalam kisah yang ma'ruf, peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ketika malam harinya Rasul diperjalankan oleh Allah dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, pagi harinya sudah ada di Mekah lagi. Lalu kemudian Rasul mengumpulkan orang-orang Quraisy, ya kaum, wahai kaumku, sesungguhnya tadi malam aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, dan kembali lagi ke Masjidil Haram di waktu yang sama. Apakah kemudian orang-orang kafir Quraisy membenarkan? Wallahi mereka mendustakan. Bahkan sebagian sahabat yang masih baru-baru masuk Islam, mereka juga agak ragu. Ya di zaman itu, belum ada HP, belum ada internet, belum ada pesawat. Kok bisa-bisanya ada orang buta huruf dari kampung, mengaku dia pergi ke Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, balik lagi ke Mekah di malam yang sama. Susah untuk mengimani. Bahkan kalau kita hidup di zaman itu, demi Allah belum tentu kita beriman. Belum tentu kita bisa membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, berbahagia kita yang dihidupkan oleh Allah di zaman ini. Sehingga kemudian kita bisa beriman di zaman ini. Dan hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Abu Jahal, Fir'aun, hadil ummah. Yang memang dari awal-awal mencari kesalahan-kesalahan Rasulullah SAW. Dan dia pikir ini saatnya. Ini saatnya menjatuhkan Muhammad di hadapan para sahabatnya. Sehingga kemudian dia pun pergi menyusul Abu Bakar. Yang ketika pengumuman itu Abu Bakar tidak hadir. Diceritakan kepada Abu Bakar, ini temanmu begini, 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 dan seterusnya.
Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, demi Allah, apapun yang disampaikan oleh Muhammad, maka saya membenarkan. Dan demi Allah, kalaupun seandainya di hadapanku ada dinding berwarna hitam dan Muhammad mengatakan putih, demi Allah saya akan dustai pandanganku dan saya akan imani apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabuhital ladzina kafar. Terdiamlah orang kafir itu. Dan ini adalah contoh konkret, contoh nyata bagaimana para sahabat dulu benar-benar mereka bisa membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Baik itu terkait kabar gaib ataupun yang selainnya. Karena apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya salah satunya sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasannya man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasul. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan olehku, kata Rasul, maka amalannya tidak diterima. Kalimat tidak diterima ini mungkin ini bisa jadi adalah masalah gaib gitu ya. Tetapi karena berhubung yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW, yang mana hadis ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, maka wajib bagi kita untuk mengimani dan membenarkan. Oh, berarti kita cek dalam diri kita ketika kita ingin melakukan amalan. Apakah amalan ini pernah dicontohkan oleh Rasul atau tidak? Kalau tidak, maka ancamannya amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita masih memiliki perasaan, masih memiliki keraguan bahwasanya masa iya sih? Kan ini baik. Niat saya baik nih, saya melakukan ini. Kan cuma sholawatan, cuma baca doa, cuma menambah sholat begini, sholat begitu. Ini kan baik. Kenapa nggak diterima? Ya. Nah, ketika masih ada keraguan seperti itu, berarti pertanyakan lagi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apakah sudah benar atau hanya palsu? Karena wujud cinta kita kepada Rasul adalah kita harus senantiasa membenarkan apapun yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya adalah wujud di dalam kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita harus senantiasa mentaati segala apa yang diperintahkan dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Rasul. Kalau Anda benar-benar cinta kepada Rasul, maka taatlah terhadap syariat, ikuti segala perintahnya, jauhkan segala larangannya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan secara gamblang mengatakan wa ma ataqumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ikuti. Dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Jadi kalau Anda mengaku sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku memiliki rasa cinta yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayo kita di dalam menjalani kehidupan ini harus sesuai dengan perintahnya Rasul dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhana, Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ini maknanya adalah perintah, di mana Rasul memerintahkan kepada kita untuk tidaklah salat kecuali harus salat sesuai dengan salatnya Rasul. Berarti untuk bisa kita sholat sesuai dengan sholatnya Rasul, kita harus pelajari bagaimana sholatnya Rasul dari pertama takbiratul ihram sampai salam. Jangan kemudian ditambah-tambah. Jangan kemudian dikurang-kurang. Seolah-olah kita tidak percaya dengan perintah Rasul. Seolah-olah kita menganggap Rasul tidak selesai menyampaikan amanahnya. Ini tidak boleh. Misalkan ada seorang datang, Ustaz, bosan ini, setiap hari kok sholatnya baca Al-Fatihah terus, gimana kalau diganti surat Al-Ikhlas misalnya? Boleh nggak? Nggak boleh. Perintahnya Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Rasul di dalam mencontohkan ketika salat selalu diawali dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah tidak bisa diganti dengan surat lainnya. Tidak bisa diganti dengan surat Al-Baqarah walaupun lebih panjang misalnya. Tidak bisa diganti dengan surat Al-Ikhlas walaupun dia adalah sepertiga Al-Qur'an.
Nggak bisa. Dan ini adalah bentuk ketaatan kita terhadap perintah Rasul. Begitu juga terhadap larangan. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Sudahlah cukup kita menjalani syariat Muhammad SAW saja. Begitu banyak syariat Muhammad SAW yang belum bisa kita amalkan secara maksimal. Tapi kemudian banyak saudara-saudara kita yang kemudian dia membawa syariat baru dari luar agama Islam, yang bahkan kemudian mereka semangat di dalam mengamalkan ajaran dan menekan syariat Muhammad SAW. Walaupun mereka mengklaim bahwasanya saya cinta kepada Rasul, ini adalah cinta yang palsu. Karena cinta yang sebenarnya kepada Rasul adalah dia taat, mengikuti perintah Rasul dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kita mencintai Rasulullah SAW adalah kita wala ya'budullaha illa bima syara', yaitu kita tidaklah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah kita beribadah, tidaklah kita menjalani kehidupan beragama ini kecuali dengan apa-apa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Jadi kita harus ikuti. Karena Rasul dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan. Maka patut bagi kita untuk mengikutinya dalam rangka kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ikuti keyakinannya. Ikuti bagaimana cara beribadahnya. Ikuti bagaimana cara berdoanya. Ikuti bagaimana cara salawatannya. Ikuti bagaimana cara beragamanya secara umum. Ya, cara berdakwahnya. Kita ikuti. Ya, dan kita tidak boleh kemudian membawa ajaran-ajaran baru, menambah atau mengurangi dari apa yang sudah disyariatkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan zaman dahulu, ya pernah ketika beberapa waktu setelah Rasulullah SAW itu wafat, ya ada sekelompok orang, ya yang mereka kemudian berkumpul, membuat sebuah halaqah, membuat sebuah perkumpulan, yang masing-masingnya memegang batu-batu kerikil. Ya, sehingga kemudian salah seorang pemimpin dari mereka mengatakan, ya jamaah, wahai jamaah, kabbiru, bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil menghitung kerikil-kerikil tersebut dengan diiringi zikir mereka. Kemudian mengatakan sabbihu, bertasbihlah, kemudian begitu seterusnya. Kira-kira ini perbuatan baik nggak? Zahirnya perbuatan baik. Dan bahkan yakin niat mereka yang melakukan ini adalah kebaikan. Tapi ketika hal ini disaksikan oleh sahabat besar Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia langsung marah, dia murka, dan dia ingkari ini sekeras-kerasnya. Dia mengatakan bahwasannya begitu cepatkah kalian keluar dari syariatnya Muhammad SAW, Nabi kalian, yang mana Nabi kalian belum lama meninggal, pakaiannya belum usang, perkakas rumah tangganya masih bagus. Tapi kok kalian begitu cepatnya keluar dari syariat Muhammad SAW? Mereka mengatakan, ya Abdullah, ma nuridu illa khair. Wahai Abdullah, saya tidak mau ini kecuali kebaikan. Niatnya baik. Tapi kemudian sesuatu yang baik adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dia wujud cinta kita yang sebenarnya kepada Rasulullah SAW. Ya. Bukan kemudian dengan berlebihan atau bahkan meremehkan. Bukan kemudian dengan mengadakan acara-acara tertentu, membuat ajaran-ajaran baru, membuat perayaan-perayaan baru yang kemudian mengatasnamakan cinta kepada Rasulullah SAW, padahal Rasul tidak pernah mencontohkan itu. Rasul tidak pernah perintahkan. Bahkan murid-murid mulianya Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, tidak pernah kemudian melakukan hal itu. Karena kalau dibandingkan cinta kita kepada Rasul dengan cintanya para sahabat kepada Rasul, masih jauh lebih besar cintanya para sahabat kepada Rasul. Tapi kemudian mereka tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan di zaman ini. Ya. Maka perhatikan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar kita bisa bersungguh-sungguh
ya mengilmui terlebih dahulu di dalam rangka kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian kita tidak salah ya di dalam memahami dan juga salah di dalam mengaplikasikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ya, Pak Ustadz An, ya saya kira ini yang bisa disampaikan dari materi kita. Untuk selanjutnya silahkan kami serahkan kepada Pak Ustadz An sebagai moderator. Allahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Masya Allah. Syukran kathiran Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah. Ini saya coba merangkum, ternyata banyak sekali ketentuan-ketentuan yang kita sendiri mungkin kurang hirau dulunya. Ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Mungkin saya coba bacakan salah satunya adalah, apa konsekuensinya orang yang tidak cinta atau mungkin menolak terhadap yang seharusnya kita cinta pada Rasulullah SAW? Konsekuensinya kalau orang yang tidak mencintai Rasulullah, dia hanya menjalankan pokoknya apa yang saya dapat ini, dia cukup saya ngerjakan sholat, apa konsekuensinya, Ustaz? Iya, kalau yang dimaksud dia menolak adalah benar-benar menolak cinta Rasul, yang kemudian tentu dia berkonsekuensi, ya dia juga menolak ajaran syariat Rasul. Ya. Dan ini kalau memang seperti itu kejadiannya, ya maka bisa jadi ya kita tidak sedang memvonis individualnya, ya bisa jadi dia terhukumi keluar dari syariat Islam. Ya, karena ini adalah perkara yang wajib, ya, perkara yang urgen, yang primer di dalam ajaran syariat Islam. Tapi kemudian kalau seandainya dimaksud dengan menolak ini adalah bahwa sudahlah saya menjalani agama ini sesuai dengan apa yang saya dapatkan selama ini di masyarakat saya misalkan, sesuai apa yang saya dapati dari orang tua saya misalkan. Nah, maka kalau memang kondisinya seperti ini, maka ini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah mengatakan, siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran. Jadi sudah disampaikan, dia hanya sekedar selama ini sholat seperti yang dia lihat di masyarakatnya. Dia puasa seperti yang sudah turun-temurun, dia lihat dari nenek moyangnya misalkan. Dia melakukan perayaan ini, perayaan itu sebagai bentuk ibadah, ini adalah sebagai apa yang dia adopsi dari adat istiadatnya, kebiasaan masyarakatnya misalkan. Tapi kemudian ada hadir orang memberikan nasihat kepada dia bahwasanya apa yang sudah antum yakini selama ini, apa yang sudah antum amalkan selama ini dalam rangka mewujudkan cinta kepada Rasul, ini adalah cara yang keliru. Ini bukan wujud cinta kepada Rasul yang sesungguhnya. Lalu kemudian dijelaskan ini ayatnya, ini hadisnya. Ya. Tapi kemudian dia menolaknya. Dia mengatakan, saya lebih memilih apa yang kata orang tua saya. Saya memilih apa yang kata nenek moyang saya. Saya lebih memilih apa yang sudah banyak orang lakukan. Saya lebih memilih tradisi saya. Dengan meninggalkan dalil, meninggalkan sabda Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini Allah katakan, siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran. Sudah dijelaskan kebenarannya. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Bukan cuma sudah dijelaskan kebenarannya, tapi juga dia lebih memilih ya, mengikuti cara beragamanya selain cara beragamanya para sahabat. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Sabilul mu'minin ya, yang dikatakan jalannya orang-orang beriman di saat ayat ini turun, maksudnya adalah para sahabat. Karena tidak ada orang lain yang dianggap beriman di saat ayat ini turun kecuali para sahabat. Sehingga maknanya lalu dia memilih mengikuti pemahaman di dalam beragama selain pemahamannya para sahabat. Nah, kemudian apa kata Allah? Ini hukuman bagi mereka di dunia. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah. Maka orang ini akan dicuekin sama Allah. Tidak diberikan bimbingan oleh Allah. Dibiarkan dalam kesesatan yang ada pada dirinya. Maka kita dapati Pak Ustadz, orang-orang seperti ini susah untuk bertaubat. Ketika kita katakan ini tidak ada dasarnya, ini tidak ada perintahnya, ini tidak ada contoh dari Rasul. Dia mengatakan, kok orang sholat dibilang salah, kok orang doa dibilang salah, kok orang sholawatan dibilang salah, kan begitu. Padahal kita jelaskan bahwasanya cara-cara seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Sehingga kemudian hilang bimbingan dari Allah untuk dirinya. Dia merasa saya benar, saya paling benar. Akhirnya dicuekin sama Allah. Sampai akhir hayat dikhawatirkan dia seperti itu. Dan ini adalah hukuman yang sangat berat di dunia.
Kita dicuekin sama pasangan, dicuekin sama orang tua, itu sudah sedihnya luar biasa kan. Sempit dada ini, dunia ini terasa sempit. Lalu bagaimana kalau kita dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana hukuman di akhirat? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kata Allah. Dan di akhirat Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi seperti itu kurang lebih Pak Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Jadi kira-kira Ustaz, kalau dampaknya, kalau kita tidak mencintai atau mencintai dengan versi yang tadi Antum sampaikan, bahwa tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, itu ada dampaknya Ustaz? Pengaruhnya? Iya, jelas. Iya, dampaknya bisa dampak secara pribadi atau secara umum gitu ya. Kalau dampak secara pribadi, ya tadi, ya dia akan menanggung akibatnya, di mana dia dicuekin oleh Allah di dunia, dan di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Dan dampak secara umum, ya, bahwasanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidaklah satu ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, tumbuh, ya, maka kemudian di sisi lainnya sunnah-sunnah Rasulullah SAW akan hilang, ya. Sehingga kemudian apa? Ketika kita biarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya, apakah itu dalam bentuk doanya, apakah itu dalam bentuk sholat atau salawatan atau ibadah lah, ya. Pokoknya perkara-perkara yang baru dalam agama, ketika dia muncul dan dibiarkan, maka lama-lama menjamur, menjadi booming, menjadi viral, maka ini bisa kemudian menutup sunnah-sunnah yang sebenarnya disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian lambat laun semakin jauh ya masyarakat Islam dari ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga kemudian kemaksiatan dan juga penyelewengan dalam agama menjadi hal yang biasa, ya. Dan ini kita akan khawatir banget kalau sampai kondisinya seperti itu. Sehingga makin jauh orang dari ilmu, dan tinggal tunggu saja adab dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Apa batas untuk kita mengaplikasikan cinta kita pada Rasulullah SAW? Kira-kira batasnya apa nih? Seandainya kita cinta betul dengan Rasulullah, ada batasan yang mungkin tadi yang pertanyaannya mungkin mengaitkan tadi dengan orang yang berlebihan dengan yang tidak. Apa batasnya, Ustaz? Parameter kita tuh ada nggak kira-kira untuk mencintai Rasulullah SAW? Iya. Pertama, yang harus kita pahami bahwasannya kita meyakini bahwasannya Muhammad SAW adalah manusia yang mulia, yang pantas kemudian diberikan kedudukan tinggi, yang pantas kemudian kita curahkan rasa cinta kita kepada beliau. Namun kemudian berbicara tentang cinta kepada Rasulullah SAW ini adalah bicara tentang ibadah, yang itu kemudian memiliki ruang lingkupnya, memiliki batasan-batasannya, yang kita tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh juga terlalu meremehkan. Ya. Tadi terlalu meremehkan, seperti misalkan ya sudah dia tidak peduli lagi dengan syariat, tidak peduli lagi misalkan ada orang menghina Rasulullah SAW, dia sudah tidak peduli, dibiarkan saja begitu, dianggapnya ini adalah suatu hal yang biasa. Misalkan zaman dulu itu ada yang sampai membuat kartun tidak senonoh, kartun Rasulullah SAW, dan orang yang meremehkan biarin aja itu, bodoh amat gitu kan. Nah ini nggak boleh, ya, berarti dia sudah keluar batas tuh. Sebagaimana halnya juga kita tidak boleh berlebihan, ya. Tidak boleh berlebihan mendudukkan Rasulullah SAW sebagaimana yang seharusnya, seperti memposisikan Rasul seperti Allah, menganggap bahwasanya Rasul bisa menunaikan segala hajat manusia, bisa memberikan keturunan, bisa memberikan rizki, bisa menolak bala. Nah ini keluar batas berarti. Ya, ini keluar batas. Dan ini berlebihan, ini ghulu namanya. Makanya Rasul dari awal sudah wanti-wanti, la tatruni, jangan berlebih-lebihan dalam memuji aku, kata Rasul. Dan kita dapati sekarang banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, yang mereka mengaku-ngaku dalam rangka mengungkapkan cinta mereka kepada Rasul, tapi kemudian mereka misalkan membuat apa yang mereka namakan sholawatan, tapi kemudian isinya, kalimat-kalimatnya mengandung kalimat-kalimat kesyirikan. Seperti dikatakan bahwasannya ya Rasulullah SAW adalah bisa ya menunaikan segala hajat mereka, ya, bisa menyelesaikan segala permasalahan mereka, dan bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kemudorotan.
Yang ini semua tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti maknanya dia sudah keluar dari batasan yang sesungguhnya. Nah, terakhir, bagaimana caranya supaya kita nggak keluar batas itu? Ayo kita pelajari. Ya, semuanya sudah sempurna kok, semuanya sudah jelas kok, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis tentang bagaimana batasan-batasan itu, ya, dalam kita mencintai kepada Rasulullah SAW, agar kemudian kita tidak terlalu meremehkan dan juga tidak terlalu berlebihan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Jadi ternyata dalam hal mencintai Rasulullah ada batasan juga, Ustaz ya. Jadi jangan sampai mungkin ada kalimat Iya, orang bahwa tidaklah dunia ini diciptakan karena Nur Muhammad. Nah, semuanya segala sesuatu karena ada ini. Berarti kalimat ini bisa mendatangkan kesyirikan, Ustaz ya. iya, bahkan itu kan berasal dari hadis-hadis palsu itu. Masya Allah. Iya. Oke, mungkin Hadis-hadis sebelum palsu. kita tutup acara kajian duha kali ini, Ustaz, mungkin kita minta antum bisa menyampaikan kiat-kiat supaya kita bisa mencintai Rasulullah SAW dengan benar, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan saat ini. Baik. Betul, Ustaz. Ya, para jamaah sekalian dari jamaah Munatur rahimakumullah. Ya, terakhir yang ingin Ana sampaikan, ya, yang mana ini juga nasihat untuk kita semuanya, bahwasannya agar kita bisa benar, ya, di dalam kita meyakini atau memiliki rasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan juga di dalam kita mengaplikasikan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, maka cara yang paling utama adalah dengan kita mengilmui terlebih dahulu. Ya, kita mempelajari dulu di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana seharusnya kita mencintai Rasulullah SAW. Ya, bukankah Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya pernah mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita wajib membekali diri dengan ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan juga beramal. Ya, maka tidak ada cara lain untuk agar kita bisa benar di dalam mencintai Rasulullah SAW selain kita membekali diri dengan ilmu terlebih dahulu. Dan di zaman sekarang, Masya Allah, sudah banyak media, banyak kesempatan untuk kita bisa menuntut ilmu agama. Tinggal bagaimana kita mau mengejarnya saja. Kalaupun kita misalkan tidak sempat keluar rumah, kita bisa sambil menyimak di sosmed, di YouTube, dan lain sebagainya, ya, yang di dalamnya terdapat pengajian-pengajian atau penyampaian-penyampaian ilmu, ya, terkhusus terkait tentang bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW, atau secara umum kita mempelajari ilmu agama. Ya, sehingga dengan begitu, ya, insya Allah kita menjadi terselamatkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri orang itu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami ilmu agama. Maka kita harus bersungguh-sungguh. Ya, mudah-mudahan dengan kita bersungguh-sungguh belajar dengan niat yang ikhlas, maka kemudian Allah memahamkan kita dengan agama, sehingga kemudian kita termasuk golongan orang-orang yang diinginkan kebaikan ada pada diri kita. Allahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, saya kira itu yang bisa disampaikan ya terkait bagaimana nasihat untuk para jamaah sekalian untuk mereka bisa kemudian benar-benar mencintai Rasulullah SAW dengan cara yang sebenarnya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Jazakallah khair. Dan para jemaah, inilah kajian hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Arfan Abbas, yang beliau sendiri secara aktivitas sehari-hari merupakan pimpinan dari pesantren Adwa Sunnah di daerah Ciasem, Subang, Ustaz. Dan semoga Allah memberikan kita termasuk orang yang Allah berikan kemudahan kita dalam memahami agama, dan Allah tetapkan kita selalu istiqamah di dalam agama Islam. Mungkin ini, Ustaz. Terima kasih banyak, dan pada pemirsa kami sampaikan, insya Allah kita adakan kajian duha setiap hari Ahad pukul 7 sampai dengan selesai, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan hidayah sampai akhir hayat kita. Terima kasih. Mungkin ini saja, Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.
الحمد لله رب العالمين